Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Angka Romawi. Oke. Ketika ayah masih kuliah, dia memiliki seorang profesor yang sepertinya membuat peraturan hanya untuk membuat hidup mahasiswanya lebih sulit. Tentu saja itu adalah pelajaran matematika yang berat. Suatu hari, profesor meminta ayah untuk mampir ke kantornya untuk membahas tugasnya. Ayah pergi dan sangat terkejut. Profesornya mengeluh tentang tulisan tangan ayah. Ayah belajar drafting, membuat blueprint di SMA dan beberapa kelas kuliah sebelumnya. Tulisannya luar biasa dan seringkali terlihat seperti mesin yang membuatnya. Itu terlihat sangat dibuat dengan mesin dan sempurna sehingga aku pernah ditahan karena memalsukan tanda tangannya pada slip izin. Jadi mengeluh tentang tulisan tangannya tidak terduga dan membingungkan. Ayah bertanya apa yang harus dia lakukan agar tulisannya lebih disukai profesor. Profesor itu berkata, "Aku tidak tahu, gunakan angka Romawi mungkin." Jadi ayah mengerjakan semua tugasnya menggunakan angka Romawi. Pernahkah kalian mencoba menulis soal aljabar menggunakan angka Romawi? Ini tidak mudah, rupanya lebih sulit untuk menilai. Profesor itu sangat marah hingga dekan terlibat. Dekan pertama kali menanyakan apa yang salah dengan tulisan tangan ayah karena mudah dibaca dengan jelas. Kemudian dekan bertanya kepada ayah mengapa dia menggunakan angka Romawi. Ayah, tentu saja, berkata, "Aku bertanya kepada profesor bagaimana agar tulisanku sesuai dengan standar profesor. Dan dia berkata untuk menggunakan angka Romawi. Jadi aku melakukannya." Profesor dengan marah mengakui mengatakan itu, dan ayah tidak dikeluarkan dari kelas. Menjadi agak menjengkelkan, ayah juga menulis pajak penghasilannya dalam angka Romawi. Siapa bilang IRS tidak punya selera humor? Dia mendapatkan cek ini tahun 1960-an dengan pengembalian uangnya dan catatan yang mengatakan, "Sangat lucu, jangan dilakukan ini lagi." Dia masih menyimpannya di lemari arsip. Cerita kedua. Kamu ingin aku membuat beberapa panggilan dingin? Tentu aku akan menelpon beberapa orang. Aku telah bekerja di layanan pelanggan selama 8 tahun. Tetapi kisah malicious compliance terbaikku berasal dari waktu aku berkarir sebagai bankir retail. Aku bekerja sebagai petugas pinjaman selama paruh terakhir dari 5 tahun masa jabatan di perbankan. Itu adalah pekerjaan yang cukup mudah karena bank lebih mementingkan hubungan pelanggan yang baik daripada angka-angka yang sulit. Kemudian COVID melanda dan simpanan kami turun, yang berarti lebih sedikit pendapatan. Bagi mereka yang penasaran, banyak pelanggan memutuskan untuk menarik uang tunai karena mereka yakin bank akan tutup karena pandemi. Karena tahun 2020 yang sulit secara finansial, manajemen memutuskan untuk membuat tahun 2021 sedikit lebih fokus pada angka. Bagiku, itu diterjemahkan ke dalam panggilan dingin. Meskipun kami telah menjalin hubungan sebelumnya, kami memang harus melakukan penjualan, tetapi tidak pernah melakukan panggilan dingin. Metodeku adalah menyarankan produk atas perintah pelanggan, tetapi jangan pernah mencoba menjual sesuatu kepada mereka untuk mendapatkan kuota. Ketika aku mengetahui kalau aku perlu melakukan panggilan penjualan yang dingin, aku terhenti selama yang aku bisa. Benar-benar tidak ada tanggung jawab bagiku untuk membuat panggilan di luar. Manajerku menanyakan apakah aku telah melakukannya dan mengisi spreadsheet dengan siapa aku telah menelpon. Dengan pedoman inilah aku memutuskan untuk melakukan malicious compliance. Manajemen meminta aku untuk menelpon, tetapi mereka tidak pernah mengatakan apa-apa tentang harus berbicara dengan siapapun. Jadi, aku menemukan layanan gratis bernama Slidal yang akan mengirim aku langsung ke pesan suara seseorang saat aku menelpon mereka. Aku melakukan panggilan telepon sebanyak yang aku perlukan dan semuanya langsung menuju pesan suara. Aku mengisi spreadsheet dan dapat dengan jujur mengatakan aku telah menelpon. Panggilan tidak pernah diangkat sebagai bagian dari tinjauanku, dan aku tidak pernah menyebutkan tindakanku dengan siapapun di perusahaan. Akhirnya, aku meninggalkan pekerjaan itu, sebagian karena penekanan pada penjualan. Aku memiliki pekerjaan dari rumah yang jauh lebih baik sekarang. Cerita ketiga. Kamu tidak memenuhi syarat secara medis. Aku bekerja di penjara, dan bekerja di penjara berarti tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan narapidana. Seperti yang diharapkan, ini termasuk kebutuhan medis. Apapun yang kami akan melihat dokter untuk narapidana juga. Prosedurnya adalah mengirimkan layang-layang medis atau surat ke medis dengan kekhawatiran, gejala, dan lain-lain, dan meminta untuk dilihat. Untuk keadaan darurat yang sebenarnya, nyeri dada, kesulitan bernapas, seorang narapidana dapat menyatakan darurat medis. Ini setara dengan menelpon layanan darurat. Ketika darurat medis diminta, panggilan radio dibuat dengan lokasi, sifat darurat, dan jenis layanan yang diminta seperti staf medis fasilitas, staf tahanan, dan layanan medis luar. Ketika keadaan darurat medis atau kode disebut fasilitas dikunci, artinya tidak ada gerakan untuk narapidana.
Makan siang disajikan. Maaf, mereka harus menunggu untuk makan saat kode ini berlangsung. Waktu bagi mereka untuk pergi bekerja. Maaf, mereka akan kehilangan sejumlah pembayaran hingga kode ini dicabut. Seperti yang diharapkan, ada individu yang dipenjara yang tidak terlalu stabil secara mental. Mereka akan mengumumkan keadaan darurat medis untuk jari kaki yang terluka atau mulas. Sekarang, sebagai orang biasa, aku sadar jari kaki yang terluka bukanlah keadaan darurat medis. Jadi aku dan banyak lainnya akan menyarankan narapidana untuk layang-layang medis dan meminta untuk dilihat. Sistem ini tampaknya bekerja untuk waktu yang lama, sampai administrasi mulai menerima keluhan dari narapidana kalau staf mengabaikan permintaan untuk menyatakan keadaan darurat medis. Kamu tidak terlatih secara medis, adalah jawaban yang kami terima ketika kami mencoba menjelaskan alasan untuk mengabaikan keadaan darurat medis. Lakukan pekerjaanmu dan nyatakan keadaan darurat medis. Pesan diterima dengan keras dan jelas. Selama minggu berikutnya, keadaan darurat medis berubah dari 1 hari menjadi 3-4 hari. Narapidana memiliki jari kaki yang terluka, darurat medis, sembelit, darurat medis, pantat gatal, darurat medis. Kalian pasti mengerti maksudnya. Fasilitas lumpuh, medis gila karena mereka harus menanggapi setiap panggilan. Layanan makanan gila karena makanan yang membutuhkan waktu 1 jam untuk disajikan sekarang menjadi 2-3 jam. Narapidana marah karena halaman dan waktu olahraga mereka terpengaruh. Seminggu kemudian, arahan yang dikirim melalui email diterima untuk berhenti menanyakan keadaan darurat medis dan menggunakan kebijaksanaan penilaian kami. Beberapa anggota staf mempertahankannya selama seminggu lagi sampai memudar. Tidak ada maaf atas ketidaknyamanan ini, tetapi email itu sangat memuaskan untuk diterima. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.